Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini membuktikan bahwasanya hadis dan Al-Quran itu bukan karena Al-Quran dan hadisnya yang menjadi kekuatan untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, tetapi ditimbang dari seberapa perintah itu mengandung ancaman, resiko, hukuman dari Allah apabila tidak dikerjakan. Peraturan di dalam hadis sholat subuh 2 rakaat. Terus kita menyengaja, itu kan cuma hadis, yang penting sholat subuh, saya tak sholat subuh 5 rakaat misalnya. Wah, ini ancamannya berat karena mengada-ada di dalam syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semua yang ada di majelis ilmu Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab yang ke-10, yakni babul muqarrabah, merasa diawasi, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan penuh kesadaran bahwa pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran, kontrol Allah itu tembus segala ruang dan waktu. Jadi meskipun ada di dalam ruangan yang dikunci, gelap semuanya, Allah tahu. Dimanapun kita berada, Allah tahu. Bahkan yang tersembunyi di dalam hati kita, di dalam hati kita cak-caki orang, di dalam hati kita mengumpat-ngumpat orang, itu Allah tembus, tahu. Allah tahu. Maka muqarrabah kita yang teraplikasikan dalam sikap ihsan. Ihsan itu adalah kita seolah-olah melihat Allah dalam berbuat ibadah, atau kalau tidak kita bisa melihat Allah dan pasti tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah pasti melihat kita. Nah, ihsan kita yang demikian, yang kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterjagaan diri kita atas pengawasan pihak lain, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita berbuat ihsan
kepada sesama makhluk Allah, sama manusia. Tekaklah orang itu tidak tahu kalau sandalnya kita curi, tapi sesungguhnya dia masih punya hak atas sandal yang kita curi itu. Naudzubillahi min dzalik. Jalan-jalan di kebun, tiba-tiba metik jambunya orang, ya Allah pasti tahu itu muqarrabah kita ilallah. Nah, kemudian kita juga harus punya kesadaran bahwa jambunya orang yang kita ambil itu sesungguhnya orang itu tidak kehilangan. Sesungguhnya kita mengambil hak orang lain, dan suatu saat orang lain itu akan tahu, diberitahu oleh Allah, maksimalnya di yaumil qiyamah kita akan ditagih sama orang itu. Itu muqarrabah yang dalam arti sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehati-hatian kita tidak hanya terhadap dosa kepada Allah, tetapi juga dosa kepada sesama manusia. Kalau itu tertanam dalam kesadaran hati kita, maka hidup kita ini beres, hidup kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita masih sudah berada di hadis yang kedua setelah kita tempo hari mengupas hadis yang panjang tentang hadis Jibril, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang diberikan satu pengajaran. Rasul dibimbing untuk memberi pengajaran kepada umat beliau, yang pengajaran itu materinya sebenarnya dari malaikat Jibril. Jadi seperti malaikat Jibril itu membawa flash disk, dicolokkan ke laptop, kemudian malaikat Jibril yang mengoperasionalkan, mengenter klik. Nah, di sini juga malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah berupa rumusan-rumusan Islam, iman, ihsan, juga termasuk hal-hal yang terkait dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian filenya, datanya dimasukkan ke dalam hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengklik, mengeluarkan data itu, ajaran-ajaran itu melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk atau dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan. Ahbirni anil Islam, ahbirni anil iman, ahbirni anil ihsan, ahbirni anis sa'ah. Nah, ketika ditanya anis sa'ah, tentang kapan datangnya kiamat, Rasul menjawab bahwasanya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka kesimpulannya sama-sama tidak tahu. Maka kemudian Jibril mengklik dengan pertanyaan, kalau begitu apa tanda-tanda kiamat? Kemudian keluarlah data itu melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antalital amatu rabbataha wa antaral khufata aratal aulata tatawalluna fil buyan. Cirinya ada dua itu. Yang pertama, ada para hamba sahaya melahirkan tuannya, dan telah kita urai takwilnya itu, penjabarannya itu. Kemudian juga tentang perubahan drastis kondisi masyarakat yang saling bertolak belakang, yang tadinya miskin, kemana-mana telanjang kaki, telanjang dada, karena nggak punya baju, pekerjaannya penggembala kambing gitu, lalu berubahlah menjadi orang kaya yang berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan tinggi mereka. Nah, ini sudah kita saksikan semua, kemarin sudah kita urai sekaligus fawaid-fawaidnya, pelajaran-pelajaran dari hadis itu juga sudah kita kupas dalam 2 kali pertemuan. Kali ini kita akan menginjak ke hadis yang kedua atau hadis ke-61 di dalam bab muraqabah ini, yakni Ats-Tsani. Beliau menulis ini hadis kedua Ats-Tsani, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Dzar, dari Abi Dzar, Jundu bin Junadah. Abi Dzar Jundu bin Junadah
wa Abi Abdirrahman Mu'ad bin Jabal. Jadi ini diriwayatkan oleh dua sahabat, dari Abdirrahman, dari Abi Dzar, dan dari Mu'ad bin Jabal. Ini yang terkenal dengan sebutan Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Ini meriwayatkan satu cerita atau satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya menyandang gelar ya radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, masing-masingnya disebut keduanya menjadi radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susulilah atau ikutkanlah ya perbuatan buruk itu asya'i'ah al hasanah, yakni perbuatan kebaikan. Di setiap dosa atau setiap keburukan ikutilah atau susulilah atau tebuslah atau gantilah dengan perbuatan kebaikan. Cek perak seneng lakoh dosa tapi tak ingat lakoh saya becek. Setiap perbuatan yang keliru itu segera susuli, ganti, bayar dengan perbuatan yang hasanah gitu ya. Tamhuha, maka akan terhapus. Wah, ini istimewanya Bapak sekalian. Perbuatan dosa kalau disusuli dengan perbuatan kebajikan, dengan niat menebus atau mengganti, atau dengan niat menyesal dengan mengganti perbuatan yang baik, maka tamhuha, perbuatan yang telah dilakukan dosa itu akan terhapus atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalimat kedua, wa khaliqin nas bi khulqin hasanin, dan akhlakilah atau pergaulilah atau berinteraksilah dengan manusia bi khulqin hasanin, dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Waqala hadisun hasan, hadis tersebut hasan. Ini perkataan Nabi ini 3 rangkaian Bapak Ibu sekalian. Satu rangkaian dengan 3 muatan tema yang luar biasa. Ini sangat-sangat dikagumi oleh para ulama ahli bahasa maupun ahli kalam, bahwasanya ini semakin menunjukkan bahwa Nabi SAW benar-benar seorang Nabi dan Rasul, dan setiap apa yang beliau ucapkan itu benar-benar bukan dari persepsi atau dari hawa nafsunya. Dalam surat An-Najm itu sangat benar sekali, wa ma yantiqu anil hawa, dan Allah menyatakan bahwa Muhammad itu berkata-kata tidak atas dasar kecerdasan intelektualnya, tidak atas dasar kepandaian menyusun kata, tidak atas dasar idenya, tidak atas dasar nafsunya. Wa in huwa illa wahyu yuha, tapi benar-benar sepenuhnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan hadis itu juga wahyu karena sama-sama dari Allah, dan materi pembelajarannya, materi isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini persepsi kita salah. Persepsi kita selama ini menyatakan bahwa Al-Qur'an itu kebenaran yang paling hak. Hukum-hukum Al-Qur'an lebih tinggi dari hukum-hukum hadis misalkan. Hadis itu bisa dikerjakan, bisa tidak. Kalau dikerjakan dapat pahala, sunnah katakanlah. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Tetapi yang di dalam Al-Quran sifatnya qat'i. Ternyata itu tidak sepenuhnya betul Bapak sekalian. Kita buktikan satu hal. Di dalam
Al-Quran tidak ada itu peraturan sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, duhur dan isya itu 4 rakaat. Tidak ada Al-Quran yang menyatakan merinci demikian. Perinciannya itu ada di dalam hadis yang sahih. Itu nggih. Di sisi lain di dalam Al-Quran ada satu hukum, di mana seorang anak ya, apabila hendak memasuki kamar istirahat orang tuanya, kedua orang tuanya di 3 waktu, hendaknya mengetok pintu. Habis isya, kemudian ada 3 waktu. Nah, yang satu mengetok pintu memasuki kamar kedua orang tuanya, ini perintah Al-Quran. Sementara peraturan sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, duhur 4 rakaat, itu peraturan di dalam hadis. Lantas apakah kita akan mengatakan bahwa boleh meninggalkan apa yang diperintahkan di dalam hadis? Boleh kita meninggalkan sholat subuh 2 rakaat, lalu kita bikin sendiri ngarang sholat subuh 4 rakaat, kemudian merasa lebih wajib mengikuti yang kalau masuk kamar kedua orang tua mengetok pintu. Wah, ini jelas tentu kedudukan hukumnya jauh lebih penting yang ketentuan sholat jumlah rakaat itu. Ini membuktikan bahwasanya hadis dan Al-Quran itu bukan karena Al-Quran dan hadisnya yang menjadi kekuatan untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, tetapi ditimbang dari seberapa perintah itu mengandung ancaman, mengandung resiko hukuman dari Allah apabila tidak dikerjakan. Peraturan di dalam hadis sholat subuh 2 rakaat, terus kita menyengaja, itu kan cuma hadis, yang penting sholat subuh, saya tak sholat subuh 5 rakaat misalkan. Wah, ini ancamannya berat karena mengada-ada di dalam syariat. Ini bisa terjerumus bahkan pada akhirnya ke dalam kesyirikan, bid'ah itu. Namanya bid'ah ya bid'ah, dolalah itu sudah, nggak ada dolalah, nggak ada hasanah, ya bid'ah. Mengada-ada di dalam ibadah ritual itu. Nah, dibanding dengan tidak melaksanakan ketentuan Al-Quran, kalau masuk ke kamar orang tua tidak ketuk pintu di 3 waktu yang penting itu. Nah, ini jelas, ini menunjukkan bahwa keharusan mengikuti hukum-hukum pensyariatan itu tidak ditinjau dari apakah itu dari Al-Quran atau dari Al-Hadis, tetapi dari kepentingan atau dari kegawatan apabila tidak mengikuti itu seberapa resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin kita tandaskan bahwasanya hadis pun itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah, sehingga tidak pantas kita kalau meremehkan hukum-hukum yang berasal dari al-hadis gitu. Maka yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juga firman-firman dari kalam-kalam dari Allah sebenarnya, kalam-kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya kalau Al-Quran memang memiliki keistimewaan tersendiri. Di antaranya seseorang itu hanya boleh membaguskan suara dan membaguskan irama hanya dalam bertilawah Al-Quran sebenarnya. Jadi kalau Al-Quran itu disunnahkan sekali, dianjurkan sekali dibaca dengan suara merdu dan dengan lagu yang enak. Maka kemudian diurai oleh para ahli qiraah, ya, itu ada 7 macam lagu, ada 7 langgam dalam membaca Al-Quran itu. Al-Quran disunnahkan dibaca dengan berlagu atau dengan suara yang indah, dengan suara yang enak. Selain Al-Quran tidak. Hadis ini meskipun juga wahyu, tidak patut kita baca misalkan As-Sani an Abi Dzarrin Jundubin bin Nijid, enggak patut kita. Enggak patut. Tapi yang boleh dibaca dengan berlagu adalah Al-Quran.